Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam kesempatan yang indah ini. Saya akan menyampaikan renungan dengan tema hidup menjadi orang arif dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam bahasa Jawa, kata ngeyel artinya tidak mau mengalah, susah diatur atau susah diberitahu. Dalam konteks sosial, ngeyel dapat diartikan sebagai perilaku keras kepala, tidak mau mendengarkan perkataan atau pendapat orang lain, sulit diberi masukan, suka melawan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau belajar dari pengalaman yang salah, yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kadang sebuah relasi persaudaraan, pertemanan, pekerjaan, dan pelayanan menjadi terganggu karena adanya orang-orang yang sangat keras dengan pendapatnya, meski salah. Pokoknya pendapatnya yang paling benar, jangan dibantah. Bahkan ketika banyak orang menunjukkan kesalahannya pun, ia masih tetap bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Karena itu kita harus hati-hati dan cerdik ketika bertemu dengan orang-orang yang ngeyel. Jangan sampai kita terjebak atau terbawa dalam situasi debat kusir atau percakapan yang sebenarnya tidak berguna, bahkan sia-sia belaka. Alkitab menyebut orang seperti itu dengan predikat sebagai orang bebal atau orang bodoh atau orang yang tak berakal. Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sedangkan Amsal 1 ayat 32 dikatakan, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Selaku orang beriman kepada Tuhan Yesus yang telah memiliki status sebagai anak-anak Allah, maka pantaskah kita bersikap seperti itu? Menjadi orang yang berusaha mempertahankan pendapat kita meskipun tidak benar, tidak berguna dan sia-sia. Rasul Paulus menyampaikan harapannya kepada orang-orang Kristen di Efesus agar mereka dapat memiliki dan sekaligus menunjukkan perilaku hidup yang berbeda. Hidup sebagai orang arif. Kata arif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bijaksana, cerdik, pandai, dan berilmu. Jadi orang arif adalah orang yang bijaksana atau orang yang cerdik dan pandai atau orang yang berilmu. Bagaimana agar kita menjadi orang yang arif? Pertama, terus belajar hikmat. Apakah itu hikmat? Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat adalah sumber kebijaksanaan. Jadi kita ingin menjadi arif, maka kita perlu berhikmat atau takut akan Tuhan. Yang kedua, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, penuhlah dengan roh. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang keempat, berkata-katalah dengan kata-kata yang membangun. Efesus 5 ayat 19a, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita hidup di era pesatnya teknologi informasi, khususnya dalam kehidupan sosial media yang luar biasa. Salah satu dampak buruknya dalam berelasi antara manusia juga di dalam keluarga adalah orang menjadi sangat egois,
sulit diberitahu, tidak mau menerima saran dan pendapat yang membangun dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut anak-anak Allah, anak-anak terang, hendaklah menjadi orang yang arif. Bukan menjadi orang yang bebal atau orang bodoh. Untuk menjadi orang arif, kita harus terus belajar hikmat, takut akan Tuhan, mengerti kehendaknya, penuh dengan roh, dan berkata-kata yang membangun. Kiranya Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah senantiasa memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.